Halo para pecinta ketoprak, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Prastil in the house. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari kerajaan Singosari yang berjudul Pelangi di Langit Singosari, atau bisa disebut juga Ken Arok Ngeratu. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di hutan karautan di wilayah kerajaan Tumapel, seseorang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok berandal. Setelah berhasil mengepungnya, para berandal pun mulai mengeroyoknya. Tapi ternyata mereka bukanlah tandingan untuk orang tersebut. Para berandal mengejarnya karena telah memasuki wilayahnya dan menjarah harta benda dari desa-desa di sekitar hutan. Ternyata dialah yang dijuluki setan dari hutan karautan, yaitu Ken Arok. Yoiki! Setan ular karautan Ken Arok. Ken Arok ini seperti Robin Hood. Dia mencuri dari orang kaya kemudian membagikannya kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan. Berbeda dengan para berandal yang mencuri untuk mengisi perutnya sendiri. Setelah mengalahkan mereka semua, Ken Arok pun menawarkan para berandal untuk menjadi anak buahnya dan membantunya untuk melawan pemerintahan Tunggul Ametung. Karena dirinya prihatin dengan rakyat kecil yang dulu saat kampanye dijanji-janjikan kemakmuran dan kesejahteraan, tapi setelah menjabat malah ditindas. Nama Ken Arok pun semakin terkenal di penjuru Tumapel. Setelah itu pemerintahan yang mendapat kabar dari masyarakat tentang berandal yang meresahkan warga pun mendatangi hutan tersebut. Tapi setelah diperiksa, para pejabat dan prajurit tidak menemukan para berandal. Kemudian Lembu Gigih mencoba untuk memprovokasi agar para berandal keluar. Ojo singitan, ayo metu. Akhirnya Ken Arok dan para berandal pun keluar menemui mereka. Para senopati pun memerintahkan para prajurit untuk menangkap mereka. Kemudian pertempuran pun terjadi. Para senopati mengepung Ken Arok dan mencoba untuk menangkapnya. Namun dengan kesaktiannya, Ken Arok berhasil melarikan diri dan menantang para senopati untuk menangkapnya. Kebo Ijo yang menjabat sebagai ketua para senopati tidak termakan oleh omongan Ken Arok dan akan melaporkan kejadian ini kepada Tunggul Ametung. Di desa Pringtulis, Mbok Bronjong sedang bersedih dengan keadaan keluarganya dan juga anak-anaknya karena mereka tidak punya uang dan makanan. Ki Bronjong yang pulang dari mencari pekerjaan pun meminta istri dan anaknya untuk bersabar dan menahan lapar untuk sementara karena dirinya belum mendapat pekerjaan. Karena sudah malam, Ki Bronjong mengajak keluarganya untuk segera tidur. Di tengah malam, Ken Arok membagi-bagikan uang dan hasil rampokannya kepada orang-orang miskin termasuk keluarga Ki Bronjong. Di tengah malam, Mbok Bronjong yang lapar terbangun dari tidurnya, terkejut melihat uang yang tiba-tiba ada di rumahnya. Ada makanan, pakaian, dan juga perhiasan. Karena rasa terima kasihnya kepada siapapun yang telah memberikan makanan kepada keluarganya, Ki Bronjong pun mendoakan orang tersebut menjadi raja ataupun ratu. Di suatu tempat, seorang pria bernama Prasongko sedang menemui wanita bernama Rukmini. Rupanya Prasongko ingin mengutarakan perasaannya dan ingin memperistri Rukmini. Tapi setelah mengutarakan keinginannya, Prasongko pun ditolak oleh Rukmini karena Rukmini tidak memiliki perasaan apapun kepadanya. Merasa terhina karena telah ditolak oleh wanita, Prasongko pun berniat untuk memperkosa Rukmini. Beruntung Rukmini bisa kabur. Di tengah jalan, Rukmini bertemu dengan Ken Arok dan meminta tolong kepada Ken Arok untuk menyelamatkannya. Prasongko yang mengejar langsung dihadang oleh Ken Arok. Prasongko pun menyerang Ken Arok, tapi ternyata dia tidak bisa mengalahkannya. Dan setelah mengetahui bahwa yang dilawannya adalah Ken Arok, Prasongko pun kabur. Setan ular karautan Ken Arok. Ken Arok. Rukmini berterima kasih kepada Ken Arok dan Ken Arok menanyakan latar belakang Rukmini. Rupanya Rukmini sudah tidak punya orang tua. Teringat pesan gurunya bahwa Ken Arok harus mengasihi anak yatim pun memberikan Rukmini sejumlah uang untuk keperluan sehari-hari. Karena kebaikan Ken Arok, Rukmini pun mendoakan Ken Arok semoga menjadi pengayom. Setelah itu Rukmini pun pergi.
Semakin geram dengan pemerintahan Tunggul Amatung yang tidak memperdulikan rakyat kecil dan hanya menyombongkan kekuasaannya, Ken Arok pun berniat untuk lebih banyak mencuri dari orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Di desa Ponowijen, seseorang bernama Maesa Agni sedang galau. Melihat Maesa Agni yang galau, seorang wanita tua bernama Biong Santi mencoba menasihatinya. Merasa tersinggung dengan nasihat seorang pembantu, Maesa Agni pun emosi dan memarahi serta memukul Biong Santi. Biong Santi pun meratapi nasibnya karena telah gagal mendidik anak. Maesa Agni yang mendengar ratapan itu pun meminta penjelasan kepada Biong Santi. Biong Santi pun menceritakan kejadian saat dirinya masih di Kediri di bawah kepemimpinan Prabu Dandang Gendis. Prabu Dandang Gendis memerintahkan agar semua Brahmana di kerajaan Kediri dimusnahkan. Salah seorang Brahmana bernama Kebo Lemah, yaitu suami Biong Santi, berhasil menyelamatkan anak dan istrinya walau harus mengorbankan nyawanya. Biong Santi dan anaknya dibawa dan dilarikan oleh saudaranya yaitu Empu Purwo ke desa Ponowijen. Dan anak itu ialah Maesa Agni. Bagaikan disambar petir, Maesa Agni tidak percaya dengan apa yang didengarnya, karena selama ini Maesa Agni menganggap Biong Santi adalah seorang pembantu, ternyata adalah ibu kandungnya. Maesa Agni pun meminta maaf kepada ibunya karena selama ini telah menyakiti dan durhaka kepadanya. Dan diketahui juga bahwa Ken Dedes bukanlah adik kandungnya. Mendengar hal itu, Maesa Agni pun merasa senang dan segera pergi untuk menemui Ken Dedes. Rupanya Maesa Agni memiliki perasaan kepada Ken Dedes. Di suatu tempat, Wiroprono sedang menunggu Ken Dedes. Sudah menunggu lama, Ken Dedes tidak kunjung datang. Wiroprono pun mencari Ken Dedes di tempat lain. Di tempat lain, Ken Dedes juga sudah lama menunggu Wiroprono. Setelah mereka bertemu, Wiroprono menanyakan tentang kesediaan Ken Dedes untuk menikah dengannya. Ken Dedes pun mengatakan bahwa dirinya bersedia menikah dengan Wiroprono walaupun hubungan mereka karena dijodohkan. Dengan perasaan gembira, Wiroprono pamit kepada Ken Dedes untuk menemui Empu Purwo, menanyakan hari baik untuk pernikahannya. Beberapa saat kemudian datanglah Maesa Agni dengan wajah gembira. Kemudian Maesa Agni pun menyatakan perasaannya. Mendengar pernyataan Maesa Agni, Ken Dedes pun terkejut dan bingung karena selama ini yang ia tahu bahwa dirinya adalah adik Maesa Agni. Kemudian Maesa Agni menceritakan kejadian seperti yang diceritakan Biong Santi. Mendengar cerita tersebut, Ken Dedes mengetahui bahwa dirinya dan Maesa Agni bukanlah saudara kandung. Dan Ken Dedes merasa senang karena dirinya juga memiliki perasaan kepada Maesa Agni. Maesa Agni pun bahagia mengetahui bahwa mereka saling mencintai. Tapi kemudian Ken Dedes menceritakan bahwa dirinya sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan Wiroprono. Mendengar hal itu, Maesa Agni merasa sedih. Ken Dedes pun mengajak Maesa Agni untuk menemui Empu Purwo bermaksud untuk membatalkan perjodohannya dengan Wiroprono. Tapi Maesa Agni menolak ajakan Ken Dedes dan menyuruh Ken Dedes untuk tetap menjalankan perjodohannya sebagai bentuk pengabdian kepada orang tuanya. Maesa Agni pun pamit karena ingin mengakhiri hidupnya. Ken Dedes pun bersedih. Kemudian Biong Santi datang. Lalu Ken Dedes menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Biong Santi pun menenangkan Ken Dedes dan mengajaknya pulang. Di Keraton Tumapel, Tunggul Amatung menerima laporan dari para senopatinya satu persatu, yaitu Kebo Ijo, Maesa Rangga, Maesa Wulung, Kudo Sempono, dan Lembu Gigih. Dan mereka semua melaporkan tentang Ken Arok, ketua berandal dari hutan Karahutan yang sakti. Bahkan mereka semua tidak bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu, Tunggul Amatung memerintahkan semua senopatinya untuk bersiap dan dirinya lah yang akan turun tangan langsung untuk menangkap Ken Arok. Beberapa waktu kemudian, Ken Dedes didatangi oleh Kudo Sempono. Rupanya Kudo Sempono dulu adalah murid dari ayahnya Ken Dedes, yaitu Empu Purwo. Melihat Ken Dedes yang sudah dewasa, Kudo Sempono pun langsung mengatakan bahwa dirinya menyukai Ken Dedes sejak lama. Dan Ken Dedes pun langsung menolak perasaan Kudo Sempono dengan alasan karena sudah dijodohkan oleh ayahnya dengan Wiroprono. Tidak menerima penolakan Ken Dedes, Kudo Sempono berusaha untuk memaksa dan memperkosa Ken Dedes. Beruntung Wiroprono datang menyelamatkannya, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Namun Wiroprono tidak bisa mengalahkan Kudo Sempono dan mati di tangannya. Ken Dedes pun bersedih melihat Wiroprono tewas di tangan Kudo Sempono. Dan Ken Dedes pun pergi meninggalkan Kudo Sempono dan Wiroprono yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Kemudian Kebo Ijo dan para senopati lainnya datang menemui Kudo Sempono dan menanyakan tentang mayat yang tergeletak di sana.
Kudo Sempono pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada para senopati. Mendengar penjelasan Kudo Sempono, Kebo Ijo pun menyayangkan perbuatan Kudo Sempono, karena baru sebentar menjabat sebagai senopati sudah berani membunuh warga sipil. Dan jika Tunggul Ametung mengetahuinya, Kudo Sempono akan dihukum. Mendengar hal itu, Kudo Sempono pun meminta bantuan Kebo Ijo agar dirinya tidak dihukum. Datanglah Tunggul Ametung dan menanyakan tentang mayat yang ada di sana. Kudo Sempono dan Kebo Ijo beralasan Wiroprono mengganggu Kudo Sempono yang sedang membujuk dan mengajak Kendedes yang memiliki paras cantik untuk menjadi permaisuri di Tumapel. Mendengar alasan tersebut, Tunggul Ametung tersinggung karena tidak ingin dicap sebagai pemimpin yang gila wanita. Sebagai senopati, melakukan tindakan tanpa perintah adalah kejahatan berat. Tapi jika Kudo Sempono dapat membuktikan apa yang dikatakannya tentang Kendedes, maka Kudo Sempono akan terbebas dari hukuman. Sementara itu, Kendedes yang sampai di rumahnya menceritakan kejadian yang menimpa Wiroprono. Empu Purwo pun meminta Kendedes untuk bersabar dan ikhlas. Tak berselang lama, Tunggul Ametung dan para senopati tiba di kediaman Empu Purwo. Empu Purwo pun menyambut Tunggul Ametung dan pasukannya dengan senang hati. Tunggul Ametung yang melihat kecantikan Kendedes langsung melamarnya. Sebagai orang tua, Empu Purwo hanya bisa merestui dan keputusan ada di tangan Kendedes. Kendedes mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya menolak lamaran tersebut karena Wiroprono baru saja meninggal. Tunggul Ametung yang mendengar hal itu tidak terima lamarannya ditolak, dan sebagai penguasa dia bisa melakukan apa saja yang ia mau. Kemudian Tunggul Ametung menyuruh para senopati untuk membawa Kendedes secara paksa. Empu Purwo pun dibunuh karena tidak terima anaknya dibawa. Sementara itu di tempat lain, Maesa Agni yang putus asa mendatangi hutan Karautan, kemudian menantang Ken Arok. Ken Arok pun datang dan mengatakan bahwa Maesa Agni bukanlah pria sejati karena ingin mati hanya karena sakit hati. Ken Arok juga tahu Maesa Agni sakit hati karena Kendedes. Maesa Agni pun kaget karena Ken Arok bisa tahu kehidupannya. Kemudian Ken Arok memberitahukan bahwa Kendedes sekarang sudah berada di tangan Tunggul Ametung. Wiroprono dan Empu Purwo juga telah tewas di tangan para senopati. Mendengar hal itu, Maesa Agni terkejut dan marah lalu pergi meninggalkan Ken Arok. Setelah Maesa Agni pergi, datanglah seorang kakek tua kemudian memarahi Ken Arok atas perbuatan kotornya. Kakek tua itu juga meminta Ken Arok untuk bertobat atas perbuatan yang ia lakukan selama ini. Dan setelah bertobat nanti, dia akan menjadi orang yang berjaya. Tidak terima dengan perkataan kakek tua itu, Ken Arok pun berusaha membunuhnya. Tapi ternyata kakek tua itu lebih sakti darinya. Ternyata kakek tua itu adalah seorang Brahmana bernama Danyang Lohgawe. Setelah mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah Brahmana sakti Lohgawe, Ken Arok pun sungkem kepadanya. Lohgawe juga mengatakan bahwa Ken Arok adalah titisan dewa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun ingin mengabdi dan ingin menimba ilmu kepadanya. Lohgawe pun dengan senang hati menerima Ken Arok menjadi muridnya dan akan dikenalkan dengan anak gadisnya. Setelah sampai di rumah Lohgawe, Ken Arok diperkenalkan kepada istri dan anaknya. Sang istri pun kaget karena suaminya membawa seseorang yang sangat terkenal akan keberandalannya. Lohgawe pun menjelaskan bahwa Ken Arok akan menuntut ilmu kepadanya dan akan menjadi orang yang berguna, dan juga ingin mengenalkan Ken Arok kepada anak mereka yaitu Ken Umang. Lohgawe pun mempersilahkan Ken Arok dan Ken Umang untuk berkenalan. Rupanya Ken Arok sudah lama mendengar nama Ken Umang, sosok yang cantik jelita anak seorang Brahmana bernama Lohgawe. Ken Arok juga mengutarakan niatnya untuk menikahi Ken Umang, dan jika Ken Umang mau menerima lamarannya, maka ia akan bertobat dan tidak akan menjadi berandal lagi. Ken Umang pun setuju dan menerima lamarannya. Kemudian Ken Arok dan Ken Umang mengucapkan sumpah setia. Beberapa saat kemudian, Lohgawe dan istrinya mendatangi mereka berdua. Kemudian Ken Arok mengatakan niatnya untuk memperistri Ken Umang. Sebelum menerima lamaran Ken Arok, Lohgawe ingin memperbaiki bukti pekerti Ken Arok. Tapi sebelum itu, Lohgawe ingin membawa Ken Arok ke keraton Tumapel dan meminta Ken Arok agar meminta pengampunan dan mengabdi di Tumapel. Mendengar hal itu, Ken Arok langsung menolak permintaan Lohgawe karena tidak ingin mendapat masalah di sana. Lohgawe pun menenangkan Ken Arok dan akan menjamin keselamatannya di sana. Ken Arok pun setuju kemudian berpamitan kepada Ken Umang. Sesampainya di keraton, Lohgawe pun memperkenalkan Ken Arok kepada Tunggul Ametung. Benar saja, mendengar nama Ken Arok, para senopati langsung berusaha menyerangnya, namun berhasil dicegah oleh Lohgawe.
Logawe pun menyampaikan maksud kedatangannya, meminta pengampunan untuk Ken Arok dan ingin agar Ken Arok diizinkan untuk mengabdi kepada kerajaan. Karena permintaan Logawe, Tunggul Ametung pun mengizinkan Ken Arok untuk mengabdi kepada Tumapel. Tiba-tiba datanglah Mahesa Agni menyerang Kebo Ijo, namun penyerangan itu berhasil dihentikan para senopati, dan Mahesa Agni pun dijebloskan ke penjara. Melihat Ken Dedes yang kaget saat terjadi penyerangan, Tunggul Ametung pun menanyakan tentang hal itu, dan Ken Dedes mengaku bahwa yang menyerang itu adalah murid dari Empu Purwo. Kemudian Tunggul Ametung meminta kepada Ken Dedes untuk menguji keseriusan Ken Arok. Ken Dedes pun meminta Ken Arok agar bisa membuat taman dalam semalam. Logawe pun meminta Ken Arok agar menyanggupi permintaan tersebut, dan Ken Arok pun menyanggupinya. Ken Arok pun berhasil membuat taman tersebut dalam 1 malam. Kemudian Tunggul Ametung dan Ken Dedes memeriksa taman tersebut, dan alangkah terkejut dan terheran-herannya Ken Arok saat melihat betis Ken Dedes yang bercahaya. Logawe yang melihat Ken Arok sedang melamun menanyakan tentang apa yang dilihatnya. Kemudian Ken Arok menceritakan tentang betis Ken Dedes yang bersinar kepada Logawe. Logawe pun memaklumi jika Ken Arok menyukai Ken Dedes, karena Ken Dedes adalah titisan Dewi dan Ken Arok adalah titisan Dewa, yang nanti akan melahirkan para raja. Kemudian Logawe memberikan sebuah plat, itu adalah plat besi Pulau Sani, dan Ken Arok diizinkan jika ingin menjadikan besi itu menjadi sebuah pusaka. Kemudian Logawe pun pergi. Tak berselang lama Ken Dedes mendatangi Ken Arok. Ken Dedes pun menceritakan kejadian terbunuhnya Empu Purwo dan Wiroprono. Ken Dedes ingin balas dendam dan meminta bantuan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dan jika berhasil membunuh Tunggul Ametung, maka Ken Dedes akan memberikan Tumapel kepada Ken Arok beserta dirinya. Kemudian Ken Arok mendatangi kediaman Empu Gandring dan meminta kepadanya untuk dibuatkan pusaka menggunakan besi Pulau Sani. Empu Gandring pun meminta waktu 40 hari untuk membuat pusaka yang diinginkan Ken Arok. Tapi Ken Arok berpikir 40 hari terlalu lama. Setelah beberapa lama, Ken Arok mendatangi kediaman Empu Gandring. Pusaka yang dibuat oleh Empu Gandring belum sepenuhnya selesai karena Empu Gandring meminta 40 hari. Tapi Ken Arok datang sebelum 40 hari. Dan Empu Gandring juga sudah menamai pusaka itu keris Gandring atau keris Margapati. Walau belum sepenuhnya jadi, Ken Arok meminta keris itu, namun Empu Gandring tidak memperbolehkannya. Dengan alasan melihat keris itu, Ken Arok berhasil memegang kerisnya, kemudian menusuk Empu Gandring. Sebelum kematiannya, Empu Gandring pun memberikan kutukan bahwa keris itu akan memakan 7 nyawa termasuk Ken Arok. Di suatu tempat, para senopati sedang berkumpul karena Tunggul Ametung mengadakan sayembara pusaka siapa yang paling sakti. Para senopati pun memamerkan pusakanya masing-masing. Tiba-tiba Ken Arok datang dan ikut memamerkan pusaka yang dimilikinya. Semua senopati pun takjub dengan keindahan pusaka Ken Arok. Kebo Ijo pun ingin menukar pusakanya dengan pusaka milik Ken Arok, dan akan memberikan apa yang Ken Arok mau jika mau menukar pusakanya. Ken Arok pun tidak keberatan dengan permintaan Kebo Ijo. Setelah Ken Arok pergi, para senopati merasa mengantuk dan mereka pun tertidur karena efek dari keris sakti Ken Arok. Rupanya ada maksud lain Ken Arok memberikan pusakanya. Di saat mereka semua tertidur, Ken Arok datang dan mengambil kerisnya, dan mendatangi Tunggul Ametung yang sedang tertidur, kemudian menusuk dan membunuh Tunggul Ametung. Ken Dedes yang tahu dendamnya sudah terbalas, pura-pura histeris dan membuat keributan. Para senopati dan Logawe pun datang. Kemudian Logawe memeriksa dan menanyakan pusaka yang digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Para senopati mengatakan bahwa itu pusaka milik Kebo Ijo. Kemudian Ken Arok mengambil pusaka itu dan menegaskan lagi bahwa itu milik Kebo Ijo. Kebo Ijo yang tidak melakukan kejahatan itu berusaha membela diri, namun dia langsung dibunuh oleh Ken Arok demi menghilangkan jejak. Kemudian Tunggul Ametung pun disemayamkan. Setelah itu tata pun kosong dan Logawe pun menyerahkan kepada Ken Dedes sebagai permaisuri untuk memilih siapa yang akan bertata di singgasana. Dan sesuai janjinya, Ken Dedes memilih Ken Arok sebagai pengganti Tunggul Ametung untuk memerintah Tumapel. Ken Arok pun naik tahta.
kemudian menamai dirinya sebagai Prabu Anom Ken Arok. Sang Prabu Anom Ken Arok. Dan karena dulu saat dirinya menjadi berandal sangat ditakuti akan keganasannya seperti singa, maka Ken Arok mengganti nama Tumapel menjadi Singosari. Negari Tumapel badhe kula ganti negari Singosari. Tak lupa Logawe pun menambahi gelar pada Ken Arok, Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Dan begitulah alur cerita ketoprak Pelangi di Langit Singosari atau Ken Arok Ngratu. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan buang sampah sembarangan. Saya Pras, still in the house. Jangan lupa subscribe dan kita akan berjumpa di alur cerita ketoprak lainnya.